Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai aturan sinus. Jadi aturan sinus ini ialah suatu aturan untuk mencari sisi dan sudut pada suatu segitiga segitiga sembarang, ya. Jadi aturannya itu seperti ini. Nah, sebelumnya ini kan ada segitiga, lalu di sini ada titik sudutnya A, B, C. Nah, pertanyaannya, kita pernah menamai suatu sisi dari suatu segitiga itu di depan titik sudut itu sisi AC, ya kan? Nah, maka sisi AC ini bisa kita beri nama juga B kecil. Seperti ini, B kecil, seperti itu. Jadi, sisi AC itu juga sama dengan sisi B, seperti itu. Jadi, B kecil ini tidak sembarangan ditaruh, karena dia memiliki arti bahwa B kecil ini adalah sisi di depan sudut B, seperti itu. Berarti BC itu adalah sisi A, karena di depan sudut A. Lalu yang AB ini adalah sisi C kecilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita tuliskan rumus daripada aturan sinus ini, yaitu sisi A per sin. Karena sinus, maka di sini yang kita gunakan adalah sin. Sin daripada sudut A. Jadi sisi A per sin dari sudutnya itu sendiri, sudut A. Lalu nanti sama dengan B per sin B, sudut B, lalu C per sin C. Jadi ini adalah aturan sinus. Jadi di sini ada 3 buah rumus sin A, sin B, sin C seperti ini ada 3, dan tidak mungkin kita mengerjakannya ketiga-tiganya. Jadi biasanya kalau dikerjakan ketiga-tiganya, artinya semua komponen itu diketahui, jadi tidak perlu mencari suatu permasalahan. Jadi misalkan yang dikerjakan itu adalah sin A dan sin C, jadi sin B-nya ini itu tidak perlu kita gunakan, kayak gitu. Nah, jadi cuma dua komponen saja yang biasanya kita gunakan. Jadi bisa sin A dan sin C, B, C, atau AB seperti itu. Pokoknya intinya tidak ketiga-tiganya. Nah, ini kemungkinan unsur-unsur yang diketahui pada soal nanti, yaitu sisi, sudut-sudut, atau sudut, sisi, sudut, yang terakhir sisi-sisi sudut. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan ini sisi, sudut-sudut, biasanya yang ditanya adalah sisinya. Jadi ini sisi yang ini, misalkan pasangannya itu dengan sudut yang ini. Ini A-nya, ini sudut A-nya. Berarti ini misalkan sudut B-nya, maka kita harus mencari sisi B-nya, seperti itu. Ya, ini adalah kemungkinan-kemungkinan unsur yang diketahui pada soal. Langsung ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama, dalam segitiga ABC diketahui A sama dengan 9, sudut, ini dibaca sudut ya, seperti gini. Ini dibaca sudut A itu 60, sudut B-nya 45, maka nilai daripada B. Nah, yang tadi kan kemungkinan daripada yang saya tulis tadi, 3 buah itu diketahui sisi, sudut, sudut. Nah, ini seperti ini contoh soalnya. Yang ditanya adalah nilai daripada sisi B itu sendiri. Nah, perhatikan, dalam soal ini itu dia tidak diberitahu apakah segitiganya itu adalah segitiga siku-siku atau bukan. Jadi, kalau ada ditemukan soal seperti ini, maka tujuan kalian buatlah satu buah segitiga sembarang, ya, walaupun di sini yang diketahui adalah sudutnya itu adalah sudut istimewa, tapi dia tidak dikasih tahu nilainya itu adalah segitiga jenis apa. Maka langsung kita selesaikan saja soal ini dengan cara menggambar suatu segitiga sembarang. Jadi kita buat segitiga sembarang. Terserah mulai mana kalian ingin menaruh titik A-nya, misalkan di sini. Kalau tadi kan di soal saya menaruhnya di sini. Di rumus. Jadi di sini A, B, C. Namun yang harus kalian ketahui selanjutnya adalah menaruh daripada sisi. Jadi di sini kan ada A kecil. Dia tidak kasih tahu AB, AC, atau BC seperti itu sisinya. Dia berupa sisinya berupa huruf kecil seperti ini. Maka kalian harus bisa menaruh A kecil, B kecil, dan C kecilnya itu berada di mana. Jadi seperti yang tadi, sudut A itu di depannya adalah sisi A kecil. Ini adalah C kecilnya, ini adalah B kecilnya. Jadi kita taruh komponennya di sini. A kecilnya itu sisi A-nya sama dengan 9. Sudut A-nya 60. Supaya gampang kita menaruh komponennya dulu pada segitiga. Jadi sudut B-nya 45. Nah, yang ditanya adalah sisi B ini. Nah, maka kita menggunakan aturan sinus, di mana yang kita gunakan itu bukan ketiga-tiga rumus yang saya tuliskan barusan, namun hanya 2 komponen saja, yaitu A per sin A. Kenapa saya menggunakan ini? Karena komponennya lengkap yang diketahui pada soal. Si A kecilnya ada, sisi A-nya, dan sudutnya juga ada. Lalu sama dengan B, karena sisi B yang ditanya, maka kita menggunakan yang B. B dan sudut B-nya di sini juga diketahui, maka di sini sin B, seperti itu. Maka substitusikan di sini nilainya, ganti A kecilnya itu sama dengan 9, per sin A-nya itu sama dengan 6,
derajat sama dengan B. B kecilnya itu tidak diketahui, maka dia tetap. Sin daripada sudut B itu adalah 45 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita cari nilai daripada sin 60 dan 45 ini. Jadi di sini 9-nya tetap per sin daripada 60 itu setengah akar 3. Lalu di sini B-nya tetap, sin daripada 45 itu adalah setengah akar 2, ya kan? Kalau sudah seperti ini, kalian kali silang. Nah, supaya gampang, setiap komponen yang ditanya itu kita taruh terlebih dahulu di sebelah kiri. Jadi nanti di sini B dikali setengah akar 3, ya. Lalu nanti sama dengan, baru yang 9 dikali setengah akar 2 ini kita taruh yang di sebelah kanannya. Lalu, kalau sudah seperti ini, ya, kita tanya B. Berarti B-nya tetap berada di sebelah kiri sama dengan setengah akar 3-nya, karena dia dikali dengan B, maka pindah ruas menjadi bagi. Jadi 9 dikali setengah akar 2 per setengah akar 3. Jadi setengah akar 3-nya ini karena dikali dengan B, maka pindah ruas menjadi bagi seperti ini. Maka langsung di sini kita bisa coret dengan setengah yang ada di atas ini. Lalu di sini kita peroleh apa? 9 akar 2. Jadi yang di sini tidak saya kalikan dulu karena bisa kita coret nanti setengahnya itu. Ya, jadi supaya mempermudah kalian untuk tidak bolak-balik mengerjakannya, ya. Jadi 9 akar 2 per akar 3. Karena di bawah itu tidak diperbolehkan untuk bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh apa di sini? 9 ini tetap, akar 2 dikali akar 3 itu akar 6, per akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Diperoleh dari akar 9 itu adalah 3. Nah, lalu di sini 9 bagi 3 kan bisa nih, yaitu sama dengan 3 akar 6. Ini sisa 3, ini sisa 1. Maka nilai daripada B-nya sama dengan 3 akar 6. Ini adalah sisi daripada B itu sendiri. Oke, soal nomor 2, diketahui segitiga PQR dengan PR itu sama dengan 3, dan QR itu sama dengan 3 akar 6 per 2. Ya, jadi di sini, sudut P-nya 60 derajat dan yang ditanya adalah sudut R-nya. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar segitiganya itu dulu. Segitiganya buat segitiga sembarang terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita masukkan komponennya. PQR, misalkan di sini P, Q, R-nya di atas. Di mana PR-nya itu, nah di sini dia menaruh sisinya dalam bentuk titik sudut seperti ini, 2 buah titik sudut, maka mempermudah kalian, jadi tidak perlu lagi kita menaruh Q kecil, P kecil, sama R kecil seperti itu, tidak perlu lagi. Jadi langsung saja kalian masukkan di sini nilai daripada PR itu sama dengan 3. Jadi di mana PR di sini 3 cm. Setelah itu QR ini adalah sisi, ya. QR itu yang ini 3 akar 6 per 2. Lalu ini sudut P-nya itu adalah 60. Berarti di sini 60. Nah, berarti P ini nanti berpasangan dengan 3 akar 6 per 2. Yang ditanya adalah sudut R. Nah, sudut R ini berapa? Lah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencarinya? Aturan apa yang kita gunakan? Tetap aturan sinus, tapi nanti kita menggunakan total daripada jumlah sudut segitiga. Jadi yang akan kita cari terlebih dahulu itu adalah si Q-nya ini, ya. Q-nya ini. Karena yang diketahui pada soal adalah sisi daripada depan sudut Q. Jadi nanti rumusnya adalah QR. QR per sin P, ya. Jadi nanti karena ini segitiga PQR, maka komponennya itu akan lengkap. Coba kalian perhatikan PQR seperti itu. Jadi misalkan di sini ada QR, tapi kalian tulis ini sin Q, maka itu salah, ya. Jadi biasanya sisi itu terdiri dari 2 komponen seperti ini, maka sudutnya itu adalah komponen daripada yang tidak tertulis di sini. Bisa dipahami maksud saya, ya. Jadi sama dengan sisi ini, di depannya adalah PR. Maka nanti adalah sin, apa di sini PR, yang tidak ada adalah si Q-nya. Jadi PQR, seperti itu. Nah, kita cari sudut Q dulu. Jadi kita masukkan komponennya, QR-nya itu adalah 3 akar 6 per 2 per daripada sin P. Sinnya adalah sin 60 derajat. Sama dengan PR-nya itu sama dengan 3. Sin Q-nya tidak diketahui. Jadi tetap sin Q.
Lalu kita hasilkan dulu nih. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan 3 per sin Q. Oke, lalu kita kali silang seperti tadi. Ingat komponennya yang ditanya itu taruh berada di sebelah kiri supaya mudah kalian. Jadi di sini dikalikan, berarti sin Q dikali dengan 3 akar 6 per 2 sama dengan, ya, sama dengan 3 kali setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti sin Q-nya berapa? Sin Q-nya. Ini 3 kali setengah akar 3 per. Ini kan per 2 nih. Ya, per 2. Berarti ini bisa saja saya tulis seperti ini. 3 akar 6 dikali setengah, kayak gitu. Ya, tolong perhatikan yang di bagian sebelah sini. Jadi 3 per 2 ini saya pindahkan jadi bagi. Namun bentuk dari 3 akar 6 per 2 ini saya ubah bentuknya. Ya, jadi kalau dia per 2, 3 akar 6 per 2 ini bisa saja kita ubah menjadi 3 akar 6 dikali 1 per 2. Jadi kan ini per 1 nih. 3 akar 6-nya. Jadi 3 akar 6 dikali 1, 3 akar 6, 2 dikali 1 itu 2. Jadi 3 akar 6 per 1 dikali 1 per 2 itu sama aja dengan 3 akar 6 per 2. Nah, karena dia per 1, maka tidak perlu lagi kita tulis per 1-nya, karena dibagi berapapun, suatu angka yang dibagi dengan 1, pasti hasilnya itu dia tetap. Ya, jadi bentuk daripada 3 akar 6 per 2 itu saya ubah menjadi seperti ini. Jadi kalau kalian tanya ini dapat dari mana, hanya bentuk daripada ini saja yang saya ubah. Sehingga bisa kita coret. Jadi setengah ini dan setengah ini bisa kita coret. Lalu 3 yang ini, karena dia perkalian ya, 3 akar 6 itu kali, maka juga bisa kita coret. Jadi kalau dia perkalian, baru bisa kita coret. Seandainya di atas atau di bawah ini berada penjumlahan atau pengurangan, maka itu tidak diperbolehkan untuk dicoret walaupun dia angkanya sama. Jadi setelah itu kita peroleh apa di sini? Sin Q-nya. Karena ini habis juga dibagi, sisanya adalah akar 3 per akar 6. Karena 3 dan 6 itu bisa kita bagi, nah akarnya ini kan sama nih. Akarnya itu sama dengan akar 2, ya kan? Jenis akarnya itu sama, maka bisa kita gabung akarnya itu menjadi seperti ini. Nah, jadi sini 3 per 6, sehingga kalian bisa coret. Jadi di sini set kita coret sama-sama dibagi dengan 3, di sini dapat 1, di sini dapat 2. Sehingga apa yang kita peroleh? Sin Q itu sama dengan akar 1 per akar 2. Jadi kalau ini sudah kita gabung, ya, lalu kita pisah lagi akarnya. Akar 1 per akar 2, kayak gitu. Lalu di sini, karena di bawahnya ini akar, maka harus kita rasionalnya. Jadi rasionalkannya berada di sebelah sini. Maka kita peroleh berapa? Akar 1 kali akar 2 itu akar 2. Akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Sehingga apa? Ini bisa saja kita tulis dengan setengah akar 2. Sama seperti yang tadi. Sama seperti 3 akar 6 per 2 tadi, ini saya pisah menjadi 1 per 2 akar 2 seperti itu. Oke, jadi akar 2-nya itu kita taruh di samping. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira berapa sudut Q-nya jika nilai sin daripada Q itu sendiri itu adalah setengah akar 2. Berarti setengah akar 2, coba perhatikan tabel trigonometri, yang nilainya setengah akar 2 itu dia sudutnya berapa? 45 derajat. Nah, maka di sini sudut daripada Q-nya itu adalah 45 derajat. Nah, jadi bisa kita peroleh nilai daripada sudut R dengan cara menjumlah ketiga sudutnya. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R, jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sudut P itu 60 derajat, sudut Q-nya tadi baru kita peroleh itu 45 derajat, sudut R-nya itu yang ditanya adalah sama dengan 180 derajat. Maka sudut R-nya itu sama dengan 60, ya, ditambah 45 itu 105. Maka 180 derajat dikurang 105 derajat itu sama dengan 75 derajat. Jadi jawaban daripada sudut R itu adalah 75 derajat.